Pendakian bersama Apalah YPUP Bija Pajapa Kepisahnya Sentul. Assalamualaikum Bija. Inilah dokumentasi perjalanan kami ke puncak Gunung Latimojong yang kami laksanakan pada tanggal 10 hingga 14 Oktober kemarin. Petualangan ini kami awali dengan melaksanakan briefing tim di sebuah warung sarabak yang terletak di Jalan Tinumbu 1, kepunyaan Om Oken, salah satu sesepuh dari Mapala YPUP Makassar. Briefing kali ini membahas mengenai kesiapan tim yang akan berangkat, perlengkapan, logistik, akomodasi, dan tentunya hal lain yang dianggap penting. Mikey. Pada hari H keberangkatan, kami pun mempersiapkan semua barang bawaan. Perjalanan dari kota Makassar ke Kecamatan Baraka, Kabupaten Nrekang, kami akan lalui dengan menggunakan mobil open cab, tanpa alas, tanpa atap, tanpa terali pengaman, yang keseruannya bisa Bija bayangkan sendiri. Biaya akomodasi pulang pergi kendaraan ini kami bayar seharga Rp2.600.000. Setelah seluruh barang bawaan dinaikkan ke mobil, kami pun berpamitan dengan keluarga, sekaligus menitip doa keselamatan, agar perjalanan nantinya dapat kami lalui dengan tanpa halangan yang begitu berarti, dan tentunya dapat kembali dengan kondisi sehat walafiat. Salamat Ki. Di tengah perjalanan, kami singgah sejenak untuk menjemput salah satu anggota tim yang juga akan berangkat bersama kami. Setelah menunggu beberapa waktu, akhirnya yang dinanti pun tiba. Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like Ini media Bija Desi yang bergelar Sinar Lestari. Baru kita salah satu masjid apa baru kita bongkar. Ya. Ini apa di sini? Motor kan? Di sini kasih sini. Matrasnya kamu yang ini. Oh. Iya, astagfirullah. Tak berselang lama setelah kami menjemput Bija Desi, perjalanan kembali terhenti akibat Bija Desi memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan karena kondisi ibunya yang sedang sakit. Apa boleh buat, demi menjadi anak yang berbakti, Desi terpaksa pulang ke rumah dengan mengendarai ojek online. Semoga ibunda Desi segera diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dengan keputusan yang tentunya cukup sedih, perjalanan kami harus tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Bija Desi lagi. Sampai jumpa di petualangan berikutnya ya Desi. See you. Aku ingin tenang, tenang, tenang. Walau tak sesuai harapan, bisa tenang. Nah, sekarang kita baru sampai di Kabupaten Maros. Karena kondisi perut sudah tidak bersahabat lagi, maka kami memutuskan untuk beristirahat sejenak untuk menikmati makan malam. Kami singgah di salah satu toko roti yang cukup terkenal yang menyediakan tempat istirahat bagi para pengendara lintas kabupaten. Walaupun tempat singgah kami di toko roti, namun makan malamnya bukan roti ya Bija, tapi bakso. Setelah perut terisi full, kami pun kembali melanjutkan perjalanan untuk langsung menuju ke Kabupaten Nrekang. Salamat.
Pukul 3.50 pagi kita sudah tiba di Pasar Baraka Enrekang. Sekarang kita akan menunggu jemputan untuk menuju Desa Karangan. Jadi setelah tiba di Kecamatan Baraka, kami harus melanjutkan perjalanan ke Desa Karangan dengan menggunakan kendaraan mini truk. Dengan segera kami mengangkut barang bawaan dari mobil pick-up yang kami tumpangi dari Makassar untuk dipindahkan ke mobil mini truk ini. Harga yang kami bayar untuk angkutan truk seperti ini dengan perjalanan pulang pergi Baraka ke Desa Karangan seharga Rp1.500.000. Salamat. Sekitar pukul 6 pagi, akhirnya kami tiba di Desa Karangan yang menjadi tempat registrasi bagi para pendaki yang akan menuju ke Gunung Latimojong. Perjalanan yang kami tempuh dari Kecamatan Baraka ke Desa Karangan berkisar 2 jam dengan menggunakan angkutan mini truk. Tak membuang banyak waktu, kami pun segera melakukan registrasi untuk seluruh anggota tim yang akan summit ke Gunung Latimojong. Biaya registrasi per orang di pos ini sebesar Rp20.000 untuk peserta yang berasal dari Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk peserta dari luar Sulsel dikenakan tarif registrasi sebesar Rp35.000. Mike. Pagi Bija. Sekarang kita telah berada di kaki Gunung Latimojong, tepatnya di Desa Karangan. Kali ini kita berada di base camp, tepatnya di rumah salah seorang warga yang sering disapa dengan rumah Bapak Kembar. Kegiatan kita pagi ini akan melakukan masak untuk persiapan makan siang. Kemudian nanti siang kita akan melakukan trekking langsung menuju ke pos 5. Selamat. Halo Bija, sekarang kita berada di home base dengan tuan rumah bernama yang dipanggil Bapak Kembar. Beliau orangnya Bapak Kembar. Bapak Kembar. Dan Bapak Kembar, halo Bija. Iya Bapak. Bija, sekarang kita sedang beradaptasi dengan kompor gas model pertama. Jadi sudahnya ini pakai ini Bija, ya. Jadi harap diperhatikan untuk on off-nya berada di sini. Ada di sini di dalam. Ternyata susah Bija. Oh iya. Jadi apa rencana berikutnya? Insya Allah setelah proses ini selesai dan seluruhnya selesai, kita langsung Makan-makan. orang bilang mengisi kampung tengah Bija. Siap. Jadi setelah kampung tengah terisi, kita melakukan repacking, mengecek kondisi seluruh peserta, lalu job description, dan kita gas. Semoga perjalanan kali ini sukses dan tidak mendapatkan rintangan yang berarti. Amin. Sekian Bija. Disuruh masak nasi buat sarapan pagi, hasilnya kelembekan karena salah takaran. Salah lagi, lembek lagi, salah lagi, lembek lagi. Setelah sarapan, kami pun melakukan repacking barang yang akan kami bawa.
dan selanjutnya bersiap untuk proses trekking. Yang paling utama sebelum melakukan trekking adalah mengawalinya dengan prosesi berdoa bersama untuk memohon keselamatan dan perlindungan, kesehatan, serta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar seluruh rangkaian perjalanan kami tidak mendapatkan hambatan yang begitu berarti. Jadi setelah itu kita mulai dari itu. 1, 2, 3, 4, 8, 13 orang. Jadi kita 13 personil ya. 10.58 kita trekking dari base camp menuju pos 1 via Karangan. Salam. Gimana Bang Iwan? Aman? Aman. Gimana Bilal? Aman. Aman. Kurang apa? Kurang berat bawaannya. Masih ada 4 pos. Selamat datang. Lanjut. Sempit dulu. Om Jamal. Mantap sekali. Setelah menempuh kurang lebih 2 jam perjalanan dari base camp, akhirnya kami tiba di pos 1. Di pos ini teman-teman akan menemukan fasilitas shelter dan warung yang menjual beberapa aneka makanan ringan. Di pos 1 ini juga dijadikan sebagai terminal bagi teman-teman yang mau menggunakan jasa ojek dari base camp ke pos 1 ataupun sebaliknya. Tarif ojek ini adalah Rp70.000 per orang beserta dengan barang bawaannya. Karena telah memasuki waktu sholat duhur, kami pun memutuskan untuk beristirahat sejenak di pos ini untuk menunaikan kewajiban sembari menikmati camilan dan seduhan kopi panas. Maiki. Jam 1.50 PM. Kita melanjutkan perjalanan dari shelter setelah pos 1 untuk menuju ke pos 2. Selamat. OTW pos 2. Goyang kau itu. Belum ini, 2 ketiga lepas dari ini. Apa namanya ini? Pos 2.
Tiba di pos 2, waktu telah memasuki sholat asar. Durasi tempuh dari pos 1 ke pos 2 ini berkisar 2 jam perjalanan. Setelah berdiskusi dan mengevaluasi kondisi peserta, ketua tim memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan ke pos berikutnya. Kami memutuskan untuk ngecamp di tempat ini dengan pertimbangan ketersediaan sumber air yang tidak akan dijumpai lagi di pos 3 dan 4. Di tempat ini kami memasak untuk persiapan makan malam. Karena kondisi lahan yang kurang maksimal, maka kami hanya mendirikan beberapa tenda saja, serta sebagian anggota tim tidur di bawah tebing dengan hanya bermodal matras dan sleeping bag. Salamat. Assalamualaikum Bija. Ini adalah hari kedua perjalanan menuju Gunung Latimojong, puncak Rantai Mario. Kemarin kami tiba di lokasi ini, tepatnya di pos 2. Itu sekitar pukul 16 sore. Dan kondisi beberapa orang di antara kami kurang memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan di pos 5, sehingga kami dan tim memilih untuk ngecamp di pos 2 ini. Kondisinya untuk membangun tenda kurang maksimal karena kondisi lahan yang masih sempit, sehingga beberapa orang di antara kami memilih tidur dan menggelar karpet di bawah tebing. Selamat ya. Inilah penampakan tebing lokasi camp di pos 2. Woi Bilal, punya sini kan? Hari kedua pendakian, kita akan melanjutkan perjalanan dari pos 2 ke pos berikutnya. Soalnya kita akan ngecamp di pos 5 kembali. Selamat. Iya. Jalur dari pos 2 ke pos 3 kita akan disuguhkan oleh trek yang cukup vertikal. Kondisi ini akan hampir sama untuk pos 3 ke pos 4. Salamat. Trek dari 2 menuju pos 3 guys, cukup vertikal dan tersedia tali webbing untuk akses ke atas. Salamat.
10.05. Kata-kata hari ini untuk di pos 3. Usia hanya sebuah angka. Maka berkaryalah di masa muda hingga ada cerita di masa tua. Kita lanjut trekking dari pos 3 menuju pos 4. Apapun yang terjadi, tetap semangat. Esok hari kan berganti, tetap semangat. Masa depan telah menanti, tetap semangat. Tetap semangat, tetap semangat. Apapun yang terjadi, tetap semangat. Esok hari kan berganti, tetap semangat. Masa depan telah menanti, tetap semangat. Tetap semangat. 11.45 pos 4. Halo Bija, pos 4 Gunung Latimojong via Desa Karangan. Someday we'll have our last conversation and drink our last cup of coffee. Someday we might be 80 and think about the things we used to say. Memories will just become a ghost of a smile. Ini namanya teh botol. Coba tehnya nih. Tuh. Mantap. Minum teh di A. Kata-kata dulu. Habis. Perjalanannya melelahkan, terbayar dengan puncaknya. Amin. Waktu ditanya Sumanto, kenapa Anda makan daging manusia? Sumanto bilang, apapun makanannya, yang penting minumannya tiba-tiba. Setelah beristirahat di pos 4, kita melanjutkan trekking untuk menuju pos 5. Rencana kita akan camp di pos 5 dan melanjutkan summit attack ke puncak di keesokan harinya. Jalan santai saja Bija. Selamat. Dua, tiga, empat. Pos 5 di depan mata. Alhamdulillah. Alhamdulillah telah tiba di pos 5 Bija. Tak membuang banyak waktu, kami segera membangun tenda sebagai tempat untuk beristirahat. Selanjutnya melaksanakan sholat, memasak, dan persiapan makan malam. Maiki. Halo Bija. Ini yang masuk. Inilah kondisi camp yang kita telah bangun bersama di pos 5. Masuk di pipa ini. Selanjutnya kita akan melakukan persiapan makan malam. Nginap malam ini di pos 5 untuk kemudian melanjutkan summit attack di hari esok. Selamat. Lagi masak untuk persiapan makan malam. Dilepas. Hah? Yang model bakpao. Pas masuk di situ digerebek kamu. Digerebek? Iya. Oke. Oke.
Kenapa telur nih? Bisa yang Apa nih? Ya, Yang di pos 2. oleh Chef Lindat. Sendukkan dulu. Sudah begitu ya? Nanti saya lagi di atas. Oh, begitu? Iya. Jamal. Coba sih toh. Iya dong. Cendoin. Makan tabak. Sini piring mana? Weh, nyaman tahu kayak kangkung. Lembut. Apa ini? Itu ya? Febri. Iya, tidak arah tuh, Om. Nanti tak jatuh-jatuh. Menu makan malam pos 5. Sayur Ayo. dan Ini ya. oseng-oseng tempe plus kerupuk. Gas. Selamat pagi Bija. 8.30 persiapan summit attack ke puncak Rantai Mario. Semangat Bija sampai ke puncak. Ada tips untuk summit attack pagi ini? Tips untuk summit attack. Jangan lupa yang pertama berdoa. Kemudian prinsip utama adalah menjaga keselamatan, kekompakan tim. Karena yang bisa menilai diri kita sendiri adalah Anda sendiri, bukan orang lain. Tanpa harus memaksakan puncak sementara itu. Sip, makasih. Sebelum melanjutkan kegiatan summit attack pada pendakian di hari ketiga ini, tak lupa kami sarapan terlebih dahulu untuk menambah suplai kalori dan energi agar tetap dapat fit untuk sampai ke triangulasi puncak Rantai Mario. Menu sarapan kita pagi ini adalah nasi goreng. Nyaman atau Bija? Setelah sarapan, kami kembali mempersiapkan beberapa peralatan dan kebutuhan yang dianggap penting dan perlu kami bawa untuk kegiatan summit attack. Tak lupa kami juga mengevaluasi kondisi kesehatan dan kesiapan fisik untuk semua peserta agar memastikan kita semua dapat tiba di tujuan dengan tanpa kendala yang begitu berarti. Salamat. 8.50 kita start summit attack ke puncak Rantai Mario. Selamat. Blender iya. Mudah-mudahan tidak pernah jalan sama dia. Saudaranya ini. Orangnya paling baik kelas ini jadi. 9.55 pos 6. Berapa menit itu? 1 jam. Sejam di. Iya. Pos 6. Selamat. Tiba di pos 6, kami kembali beristirahat sejenak sambil menikmati keindahan alam di pos ini. Durasi tempuh dari pos 5 ke pos 6 berkisar 1 jam untuk kategori perjalanan yang cukup santai. Baik. 10:11. Melanjutkan perjalanan dari 6 ke 7.
jalur 6 ke 7. Kita memasuki kawasan hutan lumut dengan trek yang cukup vertikal dan vegetasi yang kembali mulai tertutup. Ada paket. Ada kiriman. Paket. Marpos. Mariposo. Berburu sinyal di jalur 6 ke 7. Setelah berkomunikasi di jalur 6 ke 7, kita lanjut trekking menuju pos berikutnya. (12.35) Pos 7. Ada yang sedang seperti menyendiri, tapi nyatanya dia tidak sendiri. Dia sedang asyik bercengkrama dengan semesta yang membuatnya menjadi tiada. Duduknya menghambat, duduk dalam danau air mata. Oh, ingin rasanya ku tenggelam bersamanya, mensyukuri luka perjalanan cinta. Meski akhir cerita tak seperti doa dan Telaga antara pos 7 dan 8. Rencana kita mau bangun shelter di tempat ini untuk persiapan makan siang, kemudian melanjutkan summit attack ke puncak Rantai Mario. Halo Bija. Bebatuan yang ada di belakang saya ini pada musim penghujan, dia adalah sebuah telaga, jadi terdapat genangan air di sekitar sini. Namun karena saat ini musim kemarau sehingga telaga ini mengalami kekeringan. Kira-kira seperti ini kondisi telaganya.
di area yang terdapat bebatuan. Ini adalah telaga. Lokasi berada di jalur pos 7 menuju ke 8. Tiga orang di situ. Bawa di sana. Mana bela? Pasti itu. Mamu tahu mana ya? Oh, bukan. Satu lagi. Masih. Pukul 2.30 melanjutkan summit attack ke puncak Rantai Mario. Mantap. Nggak kerja ya kamu hari Senin? Sini bisa. Magir ke jalan. Lama kan. Nanti jatuh ke lompatin nanti. Jalur telaga ke pos 8 kita melewati Batu Lotong, kawasan Batu Lotong dengan pemandangan trek seperti ini. Kenapa disebut kawasan Batu Lotong? Karena jalur ini didominasi oleh bebatuan yang berwarna hitam. Kata lotong dalam bahasa Bugis diartikan sebagai hitam. Di depan adalah puncak Rantai Mario. Masih dalam kawasan Batu Lotong. Masih dalam jalur kawasan Batu Lotong. Kalau dari arah kiri itu jalur angin-angin. Angin-angin di depan puncak Rantai Mario. Beranilah kita semua bermimpi. Sekaranglah saatnya kau 3, 2, 3 puncak Rantai Mario. kejar Puncak Bija, alhamdulillah. berhenti. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Diri, Rantai Mario. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Yo, Rantai Mario. Tiga kata: otot, otak, nasib. Tiga pejapa, ewaku. Mendaki gunung yang tertinggi, satu yang pasti, beranilah bermimpi, dan kamu akan tahu nanti saat cita-cita kau genggam pasti.
Pendakian bersama Mapala YPUP, Bija Pajapa dan Pisang Adventure. Eyo!